Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe, yang udah share video ini, dan yang udah komen-komen dengan opini-opini. Karena di kolom komen adalah ruang buat kita berdiskusi kalau di YouTube gua. Dan hari ini spesial, baru aja selesai pertandingan El Clasico. Ya, pertandingan yang penuh sejarah, El Clasico di Las Vegas. Tapi pramusim. Nah, walaupun pramusim, gue nggak ngelihat tadi adalah pertandingan pramusim. El Clasico tetap El Clasico, penuh drama, sangat seru, tensinya sangat tinggi, bahkan ada perkelahian. Nah, itu dia ya. Jadi gue kalau ada El Clasico terus dia berantem, entah kenapa nih, gue mau tanya deh sama lu deh ya, nih yang nonton video ini. Kalau kita nonton El Clasico Madrid Barcelona ya, terus pemain pada berantem, entah kenapa kita nggak kita ya, gue lah ya, gue nggak ngewakilin lu, tapi kalau lu ngerasa terwakilkan nggak apa-apa. Gue ngelihat kalau El Clasico terus berantem kayaknya seru aja gitu. Kenapa jadi makin seru, kenapa malah makin mewah, kenapa nontonnya malah makin nikmat kalau El Clasico dibumbui dengan perkelahian ya. Beda kalau kita nonton sama tim-tim blee ya, yang level dunia juga bukan, tapi berantem ya, tapi nggak jelas mainnya, itu gedeknya sampai ubun-ubun. Tapi kalau El Clasico mau berantem, terserah deh, yang penting kita nonton seru. Itu yang pertama ya. Oke, sekarang kita nge-review. Ini ada sedikit perbedaan bahwa Madrid melakukan dia mendapatkan keunggulan ball position. Nah, Madrid mendapatkan keunggulan ball position 52%, Barcelona 48%. Tapi sepanjang pertandingan ternyata Madrid belum bisa melakukan shoot on target, alias 0 shoot on target. Wow. Terus gue bacain dulu statistiknya. Barcelona melakukan 16 shoot, 6 shoot on target, 1 masuk. Ya, jadi gue nganggap ini sebenarnya Barcelona bukan lawan Madrid, tapi Barcelona lawan Courtois. Mungkin kalau kipernya bukan Courtois, berarti 5 bola bisa masuk nih, karena peluangnya keren-keren semua, probability masuk ke gawangnya itu gede banget. Tapi ya Courtois, nanti kita bahas Courtois. Ya, selebihnya permainan ya udah imbang lah ya, 5-2-4-8, nggak terlalu jomplang banget. Ada 4 kartu kuning Barcelona, ini agak tumben nih. Dulu Barcelona tuh dia punya prinsip, dia nggak boleh punya pelanggaran yang lebih dari musuh. Tapi sekarang udah mulai keganti. Nggak apa-apa berarti. Corner, Madrid nggak pernah dapat corner ternyata. Padahal Barcelona emang agak lemah di set piece di bola atas. Tapi kali ini Barcelona tidak terserang melalui tendangan sudut. Barcelona punya 8 corner. Oke, sekarang kita bahas pertandingan. Wah, gitu aja udah 3 menit tuh. Ini Lewandowski langsung main. Barcelona 4-3-3. Dan Xavi jajal langsung. Gavi, Pedri di tengah, Busquets di tengah. Di belakang ada Garcia, Christensen, Jordi Alba. Di back kanan kembali bertemu dengan Vinicius dan Rudiger, ada Araujo. Ini Araujo keren nih, ntar gua bahas lagi. Sementara di Madrid, kiper Courtois, Militao, Alaba, Rudiger, Lucas Vazquez, depannya Asensio, depannya Rodrigo, Tchouaméni, Valverde, Camavinga. Sebelah kiri si siapa? Vinicius. Nah, ini squad line up keren, menurut gue udah keren. Cuma di tengah aja ya, ini masih kerasa tengahnya Madrid. Kalau semuanya dikumpulin, anak muda masih belum terlalu banyak bisa mengembangkan permainan. Karena di situ ada Busquets, Gavi, Pedri, Gavi ini udah mulai cocok gitu. Tapi kalau Camavinga main ya masih tetap kayak harus sama Kroos, masih tetap harus sama Modric. Ketika main tiga-tiganya masih bingung. Babak pertama full Barcelona menguasai pertandingan. Tapi sayangnya adalah tidak ada peluang yang didapat oleh Lewandowski. Gue mungkin mau ngelihat Lewandowski ciptain gol, tapi ada satu peluang yang harusnya dikasih ke Lewandowski oleh Ansu Fati. Sayangnya Ansu Fati dengan probability gol yang kecil malah di shoot. Udah tahu kipernya Courtois, malah di shoot, nggak dibagi ke Lewa, harusnya bisa 2 gol. Tapi yang menarik adalah menurut gue, yaitu gol rapinya. Ini kalau gue udah mulai bisa bilang, walaupun baru 2 pertandingan, gue ngeliat rapinya. Dia lumayan nyetel lah ya, sama Barcelona lumayan nyetel. Dia punya shoot yang oke ternyata. Shoot yang oke.
2 kali nendang pakai kaki kiri, dan dua-duanya pertama gol lawan Inter Miami bola ditaruh, sekarang bola digebok. Berarti dia ini untuk akurasi shooting nggak terlalu masalah, dia bagus di situ. Ya, gue ngeliat sayang banget di depan Ansu Fati tuh masih ngilu-ngilu. Gue selalu bilang, Ansu Fati gue belum terlalu percaya dengan ini pemain. Setelah cedera tuh, kenapa sih kalau dia yang bawa bola, kita yang ngilu? Gue yang ngilu, nggak kita deh, gue yang ngilu. Gue cek 1-2 orang masih bisa, tapi selanjutnya mau ngapain juga udah bingung. Ya kecuali dia melakukan finishing, dia masih oke lah. Nah, Ansu Fati di sini, gue punya perbandingan sama Vinicius. Dia kan munculnya bareng. Ya, gue nggak pernah denger lihat berita setelah selain cedera apa yang dilakukan oleh Ansu Fati. Gue tahu Vinicius melakukan latihan pola seperti Ronaldo, diet yang Ronaldo lakukan, gym yang Ronaldo lakukan, naikin fisik secara apapun yang Ronaldo lakukan. Makanya sekencang sekarang. Dulu Vinicius itu kalau finishing umpan selalu salah, akurasi selalu salah, tapi dia tahu kuatnya. Dia dimegang bola sampai di sprint, itu dulu dibaikin sama dia. Sekarang passing udah lumayan, finishing juga udah mulai bisa ciptain gol. Jadi buat Ansu Fati gue nggak terlalu expect. Jadi di sebelah kiri tadi Barcelona gue nggak ngelihat permainan yang lumayan bagus, karena Jordi Alba itu ngegendong di lini kiri Barcelona. Yang menarik adalah Ronald Araujo. Wah, ini gila sih ya. Dia umur berapa sih Ronald Araujo? Kayak masih 23-an ya. Araujo itu dia main di back kiri. Araujo. Karena di tengah isi Christensen oleh Garcia. Wah, bener 23 tahun. Menurut gua, Araujo ini back terbaik Barcelona di back tengah, dan back terbaik Barcelona di wingback kanan. Dia main di tengah bisa, lari kenceng, body cast kuat, balance strength banget lah. Ya. Napas juga oke. Main di wingback bisa overlap. Tapi mungkin karena di tengahnya Christensen atau Garcia masih ada kepikiran, jadi dia nggak terlalu tinggi banget naiknya si Araujo. Walaupun sesekali dia ngelakuin sprint kalahin Rudiger. Ini oke lah ya. Jadi kalau misalkan datang Konde, tinggal pilih lah. Lu mau naro Araujo, mau jadiin saingan di tengah, nggak apa-apa. Mau taruh Araujo di wingback juga nggak apa-apa. Karena gue ngeliat nggak ada masalah sama Araujo. Sekali doang dia lewat sama Vini. Sisanya dihantem-hantemin. Vini sama Rudiger digabungin juga. Araujo masih nggak gentar. Kelihatan waktu berantem pertama, waktu pas berantem. Rudiger kan katanya preman ya, preman. Udah gitu Jerman lagi. Jerman kan mentalnya kan serem banget lah maksudnya. Jerman, ketika lagi rusuh-rusuh, intimidasi dilakukan oleh Rudiger. Dia tuh nyekek, misahin si Araujo, taruh ngebanting. Tapi ketika dibalikin sama Araujo, main tatap-tatapan, malah agak jingke. Berarti kayaknya nih agak kuatan Araujo dikit tenaganya. Dia terus ditatap-tatapan, dia pikir Araujo bakal takut, ternyata enggak, tenaganya lebih gede. Gue lihat di situ. Dan ya oke lah, untuk nutup Vini oke, overlap juga oke. Jadi Araujo komposisi yang pas. Datang siapapun di back tengah nanti bukan masalah buat Araujo. Dia bisa bersaing dengan siapapun. Justru yang deg-degan harusnya Serginho Dest. Nah, ke Rapinya, ini elegan banget ya, Brazil elegan. Gua seneng sih. Gua belum ngeliat sih Rapinya yang ngeliat dia sprint banget, adu sprint 1 lawan 1. Belum lihat. Karena Rudiger juga oke nempelnya, tapi biar gimana juga lolos aja sih kalau ditempel sama Rudiger. Ya Lewandowski aja gue sayang belum dapat peluang yang banyak ya, terutama karena Pedri juga lawannya lumayan juga, Camavinga di situ sama-sama oke lah sebenarnya. Sekarang kita bahas babak kedua. Babak kedua, gue nggak tahu nih. Ini plannya Xavi de Jong ditaruh ke libero. Dia ada plan buat lanjutin terus apa enggak? Apakah nanti sengaja ditaruh di libero biar nggak betah aja terus dibuang? Gue nggak tahu. Tapi yang terjadi ketika de Jong main di libero, main dia jadi back tengah bareng Pique, ya Barcelona jadi bisa lebih ngalirin bola dari tengah, dari belakang. Ini nih yang gue nggak tahu ya. Mungkin kalau nggak dijual de Jong, hal ini yang terus dilakukan sama Xavi. Kalau misalkan ketinggalan bola atau mau eksperimen, de Jong ditaruh
di center back, karena jadi libero lah ya dia Pique di sini. Kalau keserang mah berjejer, tapi kalau nyerang Pique agak di belakang, si De Jong yang kasih umpan distributor buat ke depan, supply orang kedua setelah si Stegen ke De Jong yang ngalirin bola. Itu nanti akan dilakukan kalau De Jong nggak pindah. Babak kedua gue kira bakal mainin Pablo Torre, tapi ternyata Sergio Roberto, dan ya udahlah masih mau lari, ternyata Sergio Roberto nggak apa-apa ya. Dan ada Memphis Depay di sebelah kiri. Nah, Depay ini gue udah bilang, Depay kalau jauh dari gawang capek. Gocek satu orang bisa, abis gocek satu orang bocor keringetnya, ya. Kayak abis bangun gedung. Kalau si Depay abis gocek satu orang tuh abis kayak disuruh ngambil air di atas pegunungan, langsung capek, turun-turun. Depay taruh di depan. Auba juga belum dapat. Gue sih percayalah Auba lewat tuh kalau dapat peluang pasti bisa dimaksimalkan, tapi sayangnya belum dapat peluang. Nah, di kanan Dembele memang dia cuma beberapa kali melakukan shoot sama passing yang keren. Karena apa? Ini gue nggak tahu Madrid tuh ketika nyerang dia jadi berapa, pas turun jadi berapa ya? Karena ketika Madrid turun, di posisi Dembele tuh udah ada minimal Toni Kroos, Mendy, sama si Nacho. Jadi 3 orang nih yang ngawal areal dari Dembele. Itu yang membuat Dembele agak sedikit susah melakukan pergerakan, manuver ke tengah, manuver 1 lawan 1. Karena lu minimal harus gocek si Kroos dulu, habis itu gocek si Mendy dulu, habis itu ke Nacho dulu, keburu ruang tengah diisi sama pemain-pemain Madrid. Begitu. Harusnya gue mikir rapinya tetap di kanan, Dembele yang di kiri gitu, biar tetap si Mendy nanti yang gantiin Rudiger fokus pada si Rapinya. Dembele ini kelulusan, karena gue yakin menang lah lawan Vasquez di kiri, menang lawan Vallejo di kiri, menang. Karena di kanan tuh lebih Mendy, speednya juga oke, Nacho nutupnya juga oke, ada Kroos juga, iya cerdik, dia pemain yang cerdik, makanya Dembele nggak terlalu kelihatan di situ. Dan ditumpuk, mungkin si Ancelotti sengaja numpuk di sebelah kiri biar nutup Dembele, karena dia tahu bakal aliran bola dari situ. Nah, serunya di tengah adalah Busquets, Sergio Roberto, dan Casey. Busquets ditarik, Nico masuk. Nico nih lumayan oke, cuman sekali doang kelihatan blunder. Cukup oke lah ya, cuma gua jadi gini, tengahnya ya di match kedua, di pertandingan di babak kedua kan baru diolah, beda. Mungkin yang A-nya adalah Barcelona tuh yang di babak pertama, tapi yang di babak kedua B-nya, istilahnya gitu. Sementara Madrid yang B-nya main di babak pertama, yang A-nya dimainin babak kedua. Berarti di babak kedua di situ ada Nico, Casey, sama Sergio Roberto. Ketemu dengan A dari Madrid, Kroos, Casemiro, Modric. Ya, gue nggak bisa dibilang full tengahnya kalah, tapi secara chemistry Madrid masih lebih enak di lini tengah ketika Casemiro, Modric, Kroos masuk. Semua jadi alurin bola, Kroos jadi oke. Modric juga bisa forward langsung. Casemiro yang jadi breaker, kayak udah pas aja komposisinya. Kalau istilahnya grup musik udah lengkap lah, tinggal nyanyi doang. Kalau di Barcelona kayak sebenarnya kan dulu Casey itu double pivot. Posisi aslinya Nico di situ memang, tapi sebelumnya di musim kemarin itu dia masih agak maju. Sementara Roberto kadang main di wing, jadi emang belum cocok. Makanya Madrid babak kedua masih bisa menguasai pertandingan, apalagi di lini tengah. Cuma yang gua masih bingung kenapa dia nggak bisa ngelakuin shot on target, karena 0 gitu kan. Nah, tapi gue lupa tadi bahas ininya, gue nggak nyatet apa-apa soalnya. Tapi kalau ada yang bilang golnya Barcelona itu gara-gara blunder dari back Madrid, lu lihat blundernya gara-gara apa? Kalau blundernya juga sekedar blunder, ya udah itu fix kesalahan. Tapi ini yang beda nih, ini yang beda. Blundernya Madrid itu karena di-press sama Barcelona, yang merupakan strategi juga. Jadi Barcelona sudah menyiapkan strategi press, di mana di antara Alaba sama Militao, mungkin Militao tuh nggak punya ya akurasi passing jarak dekat, passing jarak jauhnya apalagi. Alaba mungkin bisa, makanya si Militao apa sih yang salah passing? Ketika di press dia bingung,
salah oper dan akhirnya bisa dilakukan shoot dari luar kotak penalti sama si Rapinya. Jadi kalau yang bilang itu gara-gara blunder aja, enggak. Blundernya pun itu strategi dari Barcelona, ngincer blunder dari Madrid dengan cara dilakukan press. Itu lu setuju tuh harusnya tuh gol yang gue bilang tadi. Nah ya udahlah, Depay di situ di kiri nggak terlalu banyak. Gua masih sangat menyayangkan Depay ini terlalu capek ya. Harusnya Ferran tuh. Ferran kalau lawan Madrid gacor dia di kiri. Pablo Torre juga nggak main, ya nggak apa-apa lah ya, asal jangan Ricky Puig yang main sama Mingueza. Nah segitu aja dulu review El Clasico ya. Tapi gue masih menunggu kehadiran Benzema di El Clasico sih, biar bener-bener masa 0 on target gitu. Jadi kalau udah Benzema mungkin lebih kerja keras lagi. Nah yang gue seneng di babak kedua, jujur ya, di babak pertama sama babak kedua gue lebih seneng di babak kedua. Kenapa? Di babak pertama ya udah itu Barcelona men. Barcelona dengan penguasaan bolanya yang harusnya bisa lebih dari 1 gol. Ya udah itu Barcelona lah. Di babak kedua jarang Barcelona dalam keadaan tertekan. Nah gue mau ngeliat gimana respon Xavi, gimana respon Barcelona dalam keadaan tertekan. Ya ternyata sedikit demi sedikit Barcelona mulai bisa defend, bola atas juga ya, kalau ada Pique masih aman, bola atas lah ya. Dan juga ketemu Mariano sih, Mariano masih bisa ditutup De Jong. Jadi gue lebih seneng Barcelona di babak kedua, karena di babak pertama ya udah itu Barcelona jadi diri Barcelona sendiri. Gimana kalau Barcelona jadi orang lain, ngasih bola ke musuh, berada dalam tekanan, berada di garis pertahanan sendiri. Gimana caranya jadi breaker? Casey di situ dibutuhkan, De Jong di situ dibutuhkan, Sergio Roberto juga dibutuhkan. Walaupun sesekali gue ngeliat ketika di counter pada jalan kaki, tapi gue ngelihat Barcelona ketika bukan jadi Barcelona masih udah mulai memperbaiki kelemahan-kelemahan yang pernah ada di saat Barcelona dalam keadaan tertekan. Itu dia ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa terus dengerin podcast Bola Banget bareng gue dan Jerry Arvino di aplikasi NOICE, di aplikasi Noise. Setiap Selasa dan Jumat itu gratis dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.